Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana kita diberi kesehatan pada pagi hari ini. Dan salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan tidak juga lupa kepada sahabat-sahabat dan tabi'in tabi'atnya. Semoga kita di hari akhir nanti bisa mendapatkan syafaatul udma. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yudhistira. Saya dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas, yakni pemikiran modern dalam Islam, yang diampu oleh Bapak dosen yang saya hormati, Bapak Dr. Adudin Ali Jaya atau Ayah yang saya hormati. Dan saya hormati pula kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas berupa video yang ditugaskan oleh Ayah, yakni pertanyaannya Islam dan kemiskinan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Menurut saudara, pada bagian ideologi manakah yang harus diluruskan supaya Islam tidak identik dengan kemiskinan? Baik, saya akan jawab. Islam sebagai agama memiliki prinsip-prinsip sosial dan ekonomi yang mengajarkan keadilan, keberdayaan, dan perawatan terhadap mereka yang kurang beruntung. Dalam konteks kemiskinan, Islam memiliki banyak yang mengajarkan empati, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap orang-orang. Nah, namun ideologi kemiskinan tidak dapat dihubungkan langsung dengan Islam sebagai agama, tetapi lebih kepada faktor-faktor, ya. Tetapi lebih kepada faktor-faktor sosial, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berperan dalam mempertahankan kemiskinan. Nah, kemiskinan bisa disebabkan oleh berbagai hal. Nah, seperti ketidaksetaraan ekonomi. Masih saudara-saudara kita yang kurang setara dalam pemberdayaan ekonomi. Terus yang kedua, kurangnya akses pendidikan. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih belum mengenyang pendidikan. Yang ketiga, kurangnya peluang pekerjaan. Terus yang keempat, ketidakstabilan politik. Nah, dalam masyarakat muslim ada upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi amal pemerintahan, ya, seperti individu-individu untuk mengatasi masalah kemiskinan berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, misalnya seperti konsep zakat atau sumbangan amal yang sudah diterapkan dalam rukun Islam yang ketiga, yakni adalah zakat, sebagian mana kita membagikan sebagian harta kita, menjakatkan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Nah, dalam Islam ini mengajarkan kepada umatnya untuk memberikan sebagian dari kekayaan kepada mereka yang mereka butuhkan. Nah, contohnya seperti Quran Surah Az-Zariyat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqo lis-sa'ilin wal mahrum. Artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surah Az-Zariyat ayat 19. Hadis juga ada yang mengatakan, bentengilah harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Siapkanlah doa untuk bala bencana, diriwayatkan Abu Daud. Nah, dalam kedua dalil ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagian harta kita harus dijakatkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, program-program sosial zakat ini yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dalam masyarakat. Yang seperti tadi faktornya, yang pertama kurangnya pendidikan. Masih banyak orang-orang yang saudara-saudara kita yang masih kurangnya dalam pendidikan, sehingga mereka kurang pendidikan yang baik untuk membuka pintu peluang untuk pekerjaan yang layak. Nah, dan berpendapatan tinggi. Yang kedua, zakat dan infak yang sudah dijelaskan. Zakat adalah kewajiban, ya, memberikan sebagian dari kekayaan pada orang yang membutuhkan sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan membantu orang-orang yang miskin. Yang ketiga, keadilan sosial. Menekankan
pentingnya keadilan sosial dalam sistem ekonomi. Islam mengajarkan perlakuan yang adil terhadap semua anggota masyarakat terhadap termasuk dalam hal kesempatan ekonomi dan akses terhadap sumber daya. Nah, jadi kita perlu diingatkan lagi kenapa Islam identik dengan kemiskinan. Perlu diingat bahwa ketika membahas kemiskinan dan agama penting untuk memahami bahwa kemiskinan bukanlah satu pilihan atau hasil ideologi agama yang tertentu. Sebaliknya, alasannya karena kemiskinan adalah masalah kompleks yang melibatkan berbagai faktor dan memperlakukan pendekatan yang koherensif kepada masyarakat. Yang seperti tadi, kurangnya pendidikan, eh, dan faktor-faktor lainnya. Sehingga faktor dan memerlukan pendekatan yang komprehensif dari masyarakat, pemerintah, dan organisasi untuk mengatasi akar penyebabnya. Mungkin itu yang saya jelaskan. Saya Yudhistira dari semester 3. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.